Selamat jumpa saudara-saudari yang terkasih. Saya Pastor Markus Manurung OFMKAP ingin menghantar kita pada permenungan bacaan-bacaan kitab suci pada minggu biasa ke-29 tahun B. Popularitas akan menghalangi untuk melayani. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11. Bacaan kedua dari surat kepada umat Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16. Injil diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Bacaan pertama dari kitab Yesaya menggambarkan Allah yang berkehendak baik. Allah senantiasa memperhitungkan kebaikan orang yang mau berkorban. Allah senantiasa menjanjikan terang dan kepuasan kepada orang yang benar. Allah akan memikul kesulitan orang yang benar. Orang beriman perlu melihat sifat-sifat Allah yang baik. Manusia harus menyadari bahwa Allah itu begitu baik. Tidak ada kejahatan di dalam diri Allah sendiri. Allah itu penuh kasih. Dialah yang mengangkat manusia dari lumpur dosa dan memulihkannya. Dan Allah mewujudkannya dalam pengorbanan dan penderitaan putranya Yesus yang luar biasa di kayu salib. Dosa umat manusia ditebus dan mereka diselamatkan dari hukuman yang kekal. Bacaan kedua dari surat Ibrani mengingatkan umat bahwa firman Allah berisi kebenaran Allah. Firman Allah sangat tajam, melebihi pedang bermata dua. Kebenaran Allah selalu menelanjangi segala perbuatan manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan dirinya dari kemahatauan Allah. Itulah sebabnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah kelak. Manusia tidak perlu merasa takut, sebab kita memiliki Kristus yang adalah imam besar agung. Sebagai imam besar agung, Dia mewakili manusia berdosa memasuki ruang maha kudus untuk menghadap Allah dengan membawa kurban pengampunan dosa. Injil pada hari Minggu biasa ke-29 tahun B ini menandaskan perihal usaha menyingkirkan popularitas diri. Yesus mengingatkan murid-muridnya pentingnya menjauhkan keinginan mencari kepentingan diri. Yang paling penting bagi Yesus, hiduplah saling melayani. Dua bersaudara, yakni anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan permohonan kami." Yesus dengan senang dan sangat terbuka menjawab, "Apa yang kalian kehendaki aku perbuat kepadamu." Keterbukaan Yesus untuk menjawab permohonan mereka sangat luar biasa. Yesus mengharapkan agar mereka meminta apa yang semakin membuat mereka dekat kepada Allah dan kepada Yesus sendiri. Ternyata mereka meminta yang aneh-aneh, yakni popularitas atau posisi yang terhormat. Para murid meminta, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri." Kedua murid ingin dekat kepada Yesus tanpa ada sesuatu yang dilakukan. Mereka ingin dekat di samping Yesus tanpa perjuangan dahulu. Cita-cita mereka adalah ingin ditinggikan dari yang lain, ingin mendapat posisi yang terhormat tanpa sebuah usaha. Dan bukan seperti itu yang dikehendaki oleh Yesus.
Yang dikehendaki Yesus adalah para murid terlibat melayani, bukan dilayani, bukan merebut posisi, tetapi akan mendapat posisi terhormat dari Yesus sendiri. Para murid hendaknya dekat kepada Yesus karena mereka sungguh melayani dengan iman batin dan ikatan roh, bukan kedekatan secara fisik. Kita harus sedemikian mengabdi kepada Tuhan sehingga kita menyatu dengan kehendaknya di dunia ini tanpa menginginkan kemuliaan kedudukan. Kita diharapkan Yesus untuk melaksanakan kehendak Allah, menuntun orang kepada keselamatan di dalam Kristus serta menyenangkan hati Allah. Itulah yang menjadi upah kita yang betul-betul besar dan mulia. Kebesaran kita bukanlah soal kepemimpinan, kekuasaan, atau prestasi yang tinggi, melainkan sikap hati kita yang dengan sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah dan bagi sesama manusia yang ditampakkan dalam pelayanan. Kedekatan kita kepada Yesus bukan hanya sebuah cita-cita atau angan-angan belaka, tetapi harus diperjuangkan lewat kesediaan melayani orang lain. Maka sederhana saja, kita sebagai pengikut Kristus seyogianya terlibat melakukan hal-hal yang baik dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari dan bersedia melayani semua orang. Jika kita melakukan tindakan yang berdampak baik bagi saudara yang lain, akan berdampak baik bagi kita sendiri. Melayani di gereja dengan sepenuh hati, bukan terutama agar terlihat lebih di mata manusia, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan begitu kita mewujudkan pelayanan kita yang dipercayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Marilah kita melayani tanpa pamrih. Mari kita melayani dengan tulus dan ikhlas. Yang pasti kita akan menerima imbalan dari Tuhan sesuai dengan yang kita lakukan dalam pelayanan. Dan bukan kita yang menentukan apa yang menjadi imbalan kita. Moga-moga kita menjadi seorang pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia akan memberikan imbalan kepada kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati. Amin.